sudah sekitar 1 bulan nggih. Kalau untuk ini sendiri yang dilakukan dari jenengan bareng sama teman-teman niki apa? Saya sudah mendampingi senior untuk melakukan guide dan saya juga bisa memandu wisata dan juga menjaga pintu di depan keraton untuk memperbaiki tiket dan memakaikan kain kepada wisatawan untuk masuk ke dalam keraton. Kalau untuk ini sendiri lokasi-lokasi khususnya di Museum Keraton ini mulai dari apa aja sih? Oh, kalau di ruangan pertama itu ada dandang untuk menanak nasi di keraton. Dan kalau di ruangan kedua itu ada tempat alat seserahan. Dan kalau ke tempat tiga itu ada kereta-kereta untuk raja untuk untuk menjemput tamu. Ramah lingkungan, gitu ya. Iya. Iya. Nah, jalannya pelan-pelan, jadi slowly, gitu ya. Ini bisa dibantu dulu ya. Adik tolong dibantu dulu kan. Bapak Ibu mohon izin biar dibantu adik foto di sini. Mbak, kalau untuk ini sendiri setelah melihat dari peninggalan-peninggalan khususnya di Keraton Solo ini sendiri, kalau menurut sampean pripun? Kalau menurut saya itu gimana ya, saya setelah melihat museum dan keraton ini, saya ingin lebih untuk berjelajah dengan sejarah-sejarah yang ada di Solo, terutama di Keraton Kasunanan Surakarta, dan bisa lain juga di Museum Keris, Radia Pustaka atau Mangkunegaran. Artinya udah ada gambaran ya. Mulai seneng juga gitu untuk ini melestarikan kebudayaan kita. Nah, yang saya bantu mohon izin ya. Tunggal kali 3, oke, one more please. 1, 2, cheese. Jadi silakan topinya bisa dipakai lagi, tetapi sarinya dikembalikan. Nanti kalau pengen mendapat untuk mana khusus? Menurut saya sendiri, bagian di keraton ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan patut untuk dilestarikan. Mungkin bisa jelaskan isi dari bangunan-bangunan di dalam keraton itu sendiri apa? Di halaman keraton itu sendiri ada pohon, yaitu sawo kecik yang berjumlah 77, dan jika satu pohon itu ada yang mati, akan ditumbuh satu lagi agar bisa genap 77 lagi. Tanya sendiri seperti apa, Mbak? Selalu dijaga kelestariannya agar budaya di dalam keraton tidak pudar. Siap. Dan juga ada kesepakatan, semacam kesepakatan yang namanya pembagian ini, itu yang mendasari atau berdirinya Keraton Kasolok. Warisan masa lalu khususnya di Keraton Solo ini sendiri kepada anak-anak muda dos pundi, Pak? Begini Mas, jadi sesuai dengan kapasitas saya selaku koordinator pemandu wisata di Museum Keraton Kasunanan Surakarta ini, kami akan menggunakan peluang itu. Jadi terkait dengan regenerasi, karena di sini ada banyak anak-anak muda yang berminat atau tertarik dan ingin belajar tentang pemandu, yaitu sebuah peluang bagi saya untuk meregenerasi khususnya tentang Keraton Kasunanan Surakarta yang diwariskan kepada generasi atau pada pewaris ini, kepada generasi muda khususnya tentang pengetahuan tentang keraton itu sendiri. Syukur beliau itu bisa berperan dalam pelestarian dengan memperkenalkan apa yang menjadi
peninggalan para leluhur yang sangat-sangat adiluhung itu. Sehingga kami akan memberikan materi yang sesuai kapasitasnya di dalam pemandian atau dasar-dasar pemandian kepada generasi muda. Syukur kami harapkan nanti anak-anak muda ini bisa tertarik. Nah, begitu saya melihat Sam ada tertarik, ini saya lebih fokus lagi kepada anak-anak ini agar nanti bisa ikut melestarikan sesuai dengan kemampuan atau bidangnya anak-anak. Ke puncak kemasan kejayaan yang bertahta 1893-1939, adanya bank, kereta api, listrik, rumah sakit, mobil Mercedes, Fiat, juga punya 27 bintang jasa dari 26 negara dunia. Beliau ini Gusti Kanjeng Ratu Dimas, merupakan permaisurinya beliau, putrinya Sultan Hamengkubuwono ke-7 Yogyakarta. Gusti Kanjeng Ratu Dimas dilukis 3 dimensi, 3 dimension painting, jadi memandang kita berbagai arah. Bapak Ibu kalau geser kiri kanan atas bawah, beliau memandang kita terus. Saya dibuktikan ya. Gusti Kanjeng Ratu Dimas atau khas motifnya Gusti Raden Ayu Gus Nursudarina. Yang pastinya mungkin nanti regenerasi untuk pengurus-pengurusnya, kemudian dengan new management gitu. Jadi lebih masuk ke era, karena sekarang sudah era digital dan milenial. Harapannya sih semoga nanti kita punya sesuatu yang kira-kira lebih gampang diakses sama pengunjung, atau mungkin nanti ada tempat di mana ruangan yang bisa mengakses digital informasinya, itu sudah dalam program kami, insya Allah. Tempat-tempat yang boleh dikunjungi para wisatawan di keraton ini mungkin bisa dijelaskan Putri Mawon. Kalau yang boleh dikunjungi itu seperti biasa sih, di ruangan-ruangan museum ini, kemudian masuk ke pelataran sudah boleh lagi. Waktu itu kan sempat ditutup ya, hanya boleh di lingkungan museum, tapi sekarang sudah boleh lagi untuk masuk ke dalam pelataran di depan Dalem Ageng itu. Tapi nanti kedepannya saya ingin bikin program-program bahwa nanti ada misalnya dibikin program paket spiritual atau apa gitu, karena kan saya melihat antusias pengunjung tidak hanya ingin tahu masalah benda-benda di keraton, tapi juga banyak sekali yang menanyakan kira-kira kalau seandainya mereka mau mengikuti perjalanan spiritual. Nah, itu masukan sebetulnya buat saya dan inspirasi juga buat saya. Setelah beberapa waktu ini kan sempat lama gitu untuk ini sendiri, kondisi barang-barang ataupun peninggalan raja-raja Solo sendiri kalau dilihat dari sini terus putih Gusti. Jujur saya sendiri sebagai pengageng di sini ya, prihatin sebetulnya. Makanya saya sebetulnya ingin mohon kepada pihak terkait dan pecinta budaya untuk mau ikut andil dalam memperbaiki dan melestarikan benda-benda pusaka, karena itu kan jadi suatu daya, bukan daya jual tapi maksudnya sebagai alat untuk pendidikan juga ya, edukasi gitu. Jadi tapi kurang terawat, jujur kurang terawat. Tapi nanti kedepannya saya, karena ini baru dibuka dan saya juga baru pegang lagi, saya sudah mengadakan meeting intern dengan Gusti sepuh. Akan ada nanti tahapan untuk membersihkan pusaka-pusaka supaya tampilannya akan lebih menarik lagi. Ada perpustakaan biasanya untuk mempersiapkan makanan-makanan atau dapur ini ketika ada pesta.
di belakang kita ada 3 bangsal. Ini untuk musik, ini musik orkestra dari Belanda, ini musik gamelan.